Pemkot Banjarmasin akan melakukan penagihan kepada wajib pajak yang menunggak dengan sistem door to door. Ini dilakukan untuk memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak membayar pajak kendaraannya. Saya Delvia Oktakayanti, mahasiswa dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Paramadina. Di sini saya akan menanyakan tentang perpajakan yang ada di Indonesia dan yang ada di lingkungan sekitar. Apakah kakak berkenan? Ya, boleh. Baik, bolehkah kakak memperkenalkan diri kakak dan kesibukannya apa? Perkenalkan, nama saya Rawa Putri Mawani. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan Fisip UPR. Kesibukan sekarang saya sedang magang di Dinas Kominfo Palangkaraya. Baik, kita masuk pada pertanyaan pertama ya kak. Di sini saya akan menanyakan 10 pertanyaan. Yang pertama, menurut kakak, apakah pajak ini sangat penting di lingkungan masyarakat? Menurut saya pajak sangat penting karena pajak itu merupakan suatu kewajiban kita sebagai masyarakat, terutama di daerah kita sendiri. Karena dengan kita membayar pajak, banyak sekali keuntungan dan privilege yang kita dapatkan. Baik, kita masuk pada pertanyaan kedua. Apakah kakak mengetahui aturan atau hukum yang mengatur tentang pajak? Bisa jelaskan sedikit kak? Mungkin kalau untuk aturan seperti kita pengguna kendaraan roda 2 misalnya, kita pasti wajib membayar pajak setiap tahunnya. Jadi di mana di situ kita harus membayar pajak lebih baik sebelum daripada setelah tanggal ditetapkan pajak itu, supaya kita tidak dikenakan denda juga. Baik, pertanyaan ketiga. Dari mana kakak biasanya mengetahui informasi sekilas tentang pajak? Saya lebih mengetahui informasi tentang pajak itu melalui media, contohnya seperti Instagram ataupun TikTok. Bahkan juga saya lumayan beberapa kali terlibat dalam urusan membayar pajak. Jadi saya sedikit tahu di mana saja aturan tata cara membayar pajak itu. Baik, pertanyaan keempat. Menurut kakak, apakah masyarakat di sekitar kakak sudah cukup paham tentang pajak ini? Bisa dijelaskan sedikit kak? Jujur untuk di daerah kita sendiri mungkin terutama secara garis besar itu di pedalaman banyak sekali warga yang tidak membayar pajak karena di sana mereka merasa tidak ada polisi yang menilang, jadi mereka bebas saja. Cuman secara mengingat saya di kota Palangkaraya tepatnya, untuk saat ini saya melihat kendaraan semuanya cukup membayar pajak. Dan saya juga kurang tahu beberapa informasi tentang apakah masyarakat di daerah kita ini rajin membayar pajak bangunan atau usaha mereka, kurang tahu. Cuma saya spesifiknya cuma lebih banyak mengetahui informasi untuk bayar pajak kendaraan. Pertanyaan kelima, apa saja manfaat pajak yang kakak rasakan dalam kehidupan kakak sehari-hari? Jujur untuk sampai saat ini yang saya rasakan karena membayar pajak itu tidak dihilang saja ya. Untuk lainnya nggak ada sih. Cuman mungkin untuk orang-orang yang membutuhkan itu ada. Tapi untuk saya sampai saat ini ya menghindari untuk dihilang saja dan supaya tidak ada denda. Baik, untuk pertanyaan yang keenam, menurut kakak nih, apakah pembangunan di daerah tempat kakak sudah terlihat dari hasil pajaknya? Boleh nggak dikasih sedikit contohnya gitu kak? Ya seperti kita ketahui ya, Kalimantan Tengah ini terkenal ya perjalanan lalu lintas ya, infrastrukturnya masih kurang bagus. Mungkin di daerah-daerah yang cukup terkenal saja yang dilakukan pembangunan rekonstruksi untuk jalan raya. Cuman kalau mungkin untuk pajak dirasakan untuk masyarakat pedalaman itu mungkin tidak terasa ya, karena banyak sekali masih jalan-jalan rusak, jadi itu yang belum diperbaiki, jadi harus viral dulu baru dikerjakan pemerintah itu sih. Cuman kalau untuk di kota ini ya secara garis besar ya bagus, infrastrukturnya tertata seperti pembangunan kendaraan, pembangunan jalan lalu lintas. Mungkin kalau di kota cukup oke, kalau untuk pedalaman masih 50-50 ya, kurang. Untuk kakak sendiri, apakah kakak rutin membayar pajak, mengapa atau tidak?
sebagai pengguna kendaraan roda dua, saya rutin sejauh ini saya tidak pernah ya terkena kendala ketika membayar pajak. Cuman ya mungkin antri ya di saat-saat kita ketahui kurangnya pelayanannya itu. Ya. Kita masuk penjelasan. Apa yang biasanya menjadi kendala atau alasan seseorang itu untuk membayar pajak menurut kakak? Mungkin kendala yang orang-orang rasakan ya, karena untuk saya pribadi saya merasa tidak ada kendala. Mungkin karena mereka sudah menunggak beberapa tahun, jadi mereka enggan untuk membayar pajak karena denda. Oleh karena itu terkadang mereka melakukan membayar pajak itu ketika ada pemutihan, jadi sehingga denda itu tidak ada atau bahkan bisa berkurang. Dan juga ya mungkin karena kendala di keuangan, entah itu dia punya beberapa kendaraan, jadi dia merasa nanti dulu membayar pajak tapi menimbun akhirnya denda yang banyak. Pertanyaan yang ke-9, apa yang bisa dilakukan pemerintah agar masyarakat lebih sadar atau lebih taat untuk membayar pajak menurut kakak? Menurut saya mungkin alangkah baiknya pemerintah itu sering melakukan sosialisasi atau edukasi gitu. Mungkin terutama untuk anak SMA, kan kalau sudah lulus anak SMA ini lebih banyak gitu kan rencana mereka mau apa saja gitu. Misalnya mereka ingin membangun usaha atau mereka ingin membangun sebuah rumah atau bagaimana. Jadi mereka jadi lebih tahu apa saja yang perlu dilakukan, terutama untuk membayar pajak ini berapa tahun sekali, bagaimana caranya, apa saja yang perlu dipersiapkan. Jadi supaya wawasan mereka tuh sudah ada duluan sebelum mereka bertindak, sudah ada informasi nih, oh kalau saya mau berusaha seperti ini, kalau saya mau beli kendaraan nanti bayar pajaknya seperti ini. Jadi lebih banyak edukasi dan sosialisasi sih. Untuk pertanyaan ke-10, pertanyaan terakhir, bagaimana pendapat kakak tentang sanksi bagi orang yang tidak membayar pajak? Apakah sudah efektif dilakukan di lingkungan kakak? Menurut saya untuk pemberian denda atau sanksi itu belum efektif ya, karena masih banyak sekali ya masyarakat yang belum mau membayar pajak dengan tepat waktu. Seperti saya katakan tadi, mungkin mereka kekurangan edukasi dan sosialisasi ya, informasi-informasi yang seharusnya mereka dapatkan jadi terkendala ketika mereka sudah memiliki suatu usaha atau barang, sehingga mereka enggan gitu untuk membayar pajak karena mereka ngerasa selama ini aman-aman saja, tidak ada yang dirugikan karena saya tidak membayar pajak. Mungkin mereka merasa seperti itu, tapi ya siapa yang mengetahui akan entah 5 tahun atau 10 tahun kemudian akibat mereka tidak membayar pajak itu sih. Jadi pertanyaan sudah selesai. Terima kasih untuk waktu luangnya Kak. Sama-sama.